Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 35. Dalam pada itu, Rahulah yang kemudian berdesis, apakah kau tidak mempertimbangkan satu tindakan khusus menghadapi keadaan ini? Apakah yang dapat kita lakukan? Jawab Cempaka, sementara Kakang Sanggitraina ada di antara mereka. Bagaimana jika kita akan menghadapi satu keadaan yang tidak kita inginkan? Sementara ini Sanggitraina tidak sempat berbuat apa-apa, bertanya Rahu. Memang mungkin sekali, jawab Cempaka, tetapi sebelum kita tahu pasti apa yang sedang terjadi, aku tidak dapat mengambil sikap apapun juga. Jika demikian, berkata Darwerdi, serahkan peti itu kepadaku. Kita masih akan melihat apa yang sedang berkembang. Di bawah ada orang-orang Sanggar Gading, tetapi ada juga orang-orang Kendali Putih yang nampaknya tidak saling bermusuhan. Aku sependapat dengan Darwerdi, tiba-tiba saja Rahu menyambung, segala sesuatunya masih ada di tangan pertama. Kau tidak akan dibebani tanggung jawab apapun juga, justru karena kau memegang peti itu. Cempaka termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia menggeram, kau akan melarikan diri? Aku belum gila, jawab Darwerdi, untuk waktu yang tidak terbatas aku menunggu pangeran itu. Apakah begitu saja aku akan meninggalkannya? Cempaka semakin bimbang. Justru karena itu, maka langkahnya pun terhenti. Kenapa mereka berhenti? Bertanya Yang Mulia. Seperti aku, Cempaka pun tentu ragu-ragu melihat orang-orang Kendali Putih ada di sini, jawab Sanggitraina. Aku akan menjelaskan, jawab Yang Mulia. Setenarnya kita dapat mengambil jalan lain, desis Sanggitraina, kita binasakan orang-orang Kendali Putih. Kemudian kita segera menyingkir dengan peti itu? Apa sulitnya? Biarlah orang Pusparuri datang dengan sepasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tidak akan terlalu mudah untuk menemukan kita. Jangan sebut-sebut lagi, potong Yang Mulia, aku sudah memutuskan. Apakah keputusanku ini bukan satu keputusan yang bijaksana seperti yang kau lakukan? Bahwa pada saat orang-orang Sanggar Gading bertempur mati-matian melawan orang Kendali Putih, kau berusaha menyingkirkan pangeran untuk menyelamatkannya. Alangkah tajamnya sendirian itu menusuk jantung Sanggitraina. Kini ia mengerti bahwa Yang Mulia telah mencurigainya, sehingga karena itu, maka ia mengambil satu sikap yang sama sekali di luar dugaannya. Namun dalam pada itu, agaknya Yang Mulia masih juga ragu-ragu. Mungkin Sanggitraina berbuat demikian dengan maksud yang benar-benar baik. Tetapi dapat juga satu sikap yang licik. Sementara itu, Cempaka akhirnya sependapat dengan Rahu. Diserahkannya peti itu sambil berkata, apa yang terjadi atas peti itu, biarlah terjadi. Kau adalah tangan pertama yang akan mempertanggungjawabkannya. Darwerdi menerima peti itu. Namun pada saat yang demikian, tiba-tiba saja kulitnya meremang. Untuk pertama kali ia merasa khawatir bahwa ia akan dikhianati. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat licik dan tidak tahu diri. Untuk beberapa saat Darwerdi masih berdiri mematung. Ketika Cempaka siap untuk melangkah, Darwerdi bertanya sekali lagi, Cempaka. Apakah pemimpinmu itu dapat dipercaya? Kenapa kau bertanya demikian? Ia adalah pemimpin tertinggi dari orang-orang Sanggar Gading. Setiap orang Sanggar Gading tunduk terhadap keputusannya. Dan bukankah ia sudah membawa orang yang kau kehendaki? Dipercaya atau tidak, tetapi syarat yang kau tentukan sudah dipenuhinya. Buat apa kau meragukannya? Seandainya ia ingin berbuat curang, apakah kami akan membawa pangeran yang sakit itu kembali ke Sanggar Gading bersama pusaka ini? Sekedar untuk menunjukkan satu sikap curang. Darwerdi mengangguk-angguk. Bahkan di luar sadarnya pun Rahu mengangguk-angguk pula. Pangeran itu sudah ada di sini. Mau apa lagi? Karena itu, maka Darwerdi pun segera melangkah turun sambil membawa peti yang memang tidak terlalu berat itu. Namun beban perasaannya lah yang kemudian terasa sangat memberat di dalam dadanya. Kegelisahan, kecemasan, bahkan juga ketakutan yang sebelumnya belum pernah menyentuh perasaannya. Yang Mulia Wukir Gading tersenyum melihat orang-orang itu melanjutkan langkah mereka meskipun ia mengerutkan keningnya pula melihat Cempaka justru menyerahkan peti itu kembali kepada Darwerdi. Apa maksudnya? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak memperdulikannya. Peti itu harus diserahkan kepadanya. Semakin dekat Darwerdi dengan sekelompok orang-orang berwajah kasar, bahkan ada di antara mereka nampaknya liar dan buas,
sementara wajah Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang nampak tersenyum tetapi bagaikan menyimpan 1000 rahasia itu, jantung Darwerdi berdetak semakin keras. Rasa-rasanya terngiang suara ibunya di sela tangisnya yang tertahan, bagaimana jika mereka justru mengkhianatimu? Ya bagaimana, pertanyaan itu diulanginya di dalam hatinya. Tetapi sekali lagi ia menegaskan kepada diri sendiri, pangeran itu ada di sini. Segalanya akan berjalan dengan cepat, lancar dan selesai. Aku akan segera meninggalkan daerah sepasang bukit mati ini membawa pangeran itu sebagai tawanan. Aku akan dapat menyelesaikan semua masalah pada kesempatan lain, jika orang-orang Kendali Putih yang datang bersama orang-orang Sanggar Gading itu telah pergi. Karena itu, betapa kegelisahan mencengkam jantungnya. Namun Darwerdi berusaha untuk tetap berjalan dengan wajah tengadah sambil membawa peti yang berisi pusaka seperti yang dikatakannya. Bagus anak muda, berkata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading kepada Darwerdi sebelum anak itu mendekat, cepatlah sedikit jangan berjalan seperti perempuan, berjalan seperti perempuan. Berjalanlah seperti seorang laki-laki. Suara Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu telah menggetarkan isi dadanya. Namun ia masih tetap bertahan untuk berjalan dengan wajah tengadah. Tukar-menukar akan segera terjadi, desisnya di dalam hati. Namun ia tidak melihat pangeran yang dimintanya. Karena itu, maka ia pun bertanya kepada Cempaka, di mana pangeran itu? Ada. Ia sedang sakit. Mungkin ia duduk di balik batu-batu padas atau bahkan berbaring di antara bebatuan itu, jawab Cempaka. Darwerdi tidak bertanya lebih banyak lagi. Tetapi ia mulai melihat beberapa kesalahan langkah. Mungkin sejak semula ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kecurangan dan kelicikan yang dapat dilakukan orang-orang Sanggar Gading. Tetapi kebesaran nama Sanggar Gading tentu tidak didapatkannya karena kelicikan melulu. Juga sikap jantan dan keberanian, berkata Darwerdi di dalam hatinya ternyata ketika ia telah berdiri beberapa langkah di hadapan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang masih tetap duduk di punggung kudanya, jantungnya benar-benar tergetar. Wajah itu bagaikan bayangan rahasia yang tidak terjajaki. Senyumnya mengandung ribuan kemungkinan. Kemarilah anak muda, berkata Yang Mulia, serahkan peti itu kepadaku. Darwerdi termangu-mangu. Seolah-olah ia tidak mampu lagi melawan perintah itu. Namun ia berusaha untuk tetap menguasai diri dan pribadinya sehingga ia berusaha untuk menjawab, aku hanya bersedia menyerahkannya, jika pangeran itu sudah diserahkan kepadaku. Oh, Yang Mulia mengangguk-angguk, jadi pangeran itu belum kau serahkan Sanggit Raina. Belum Yang Mulia, jawab Sanggit Raina. Bawa pangeran itu kepadanya, tiba-tiba saja ia membentak, kenapa belum juga kau lakukan heh? Darwerdi mengerutkan keningnya. Ternyata bahwa orang yang disebut pimpinan tertinggi Sanggar Gading itu benar-benar ingin melakukan tukar-menukar seperti yang dimaksudkannya. Sanggit Raina pun kemudian mendekati pangeran yang berbaring di antara bongkah-bongkah batu padas. Katanya silahkan pangeran, pangeran akan diserahkan kepada seseorang yang memerlukan pangeran, siapa? Bertanya pangeran itu. Anak muda itu. Namanya Darwerdi, jawab Sanggit Raina. Aku tidak dapat bangkit lagi. Aku akan mati di sini. Biarlah aku melihat orang yang memerlukan aku itu, berkata pangeran itu. Marilah. Kami akan membantu pangeran berdiri, desak Sanggit Raina. Pangeran itu tidak dapat mengelak lagi. Meskipun tubuhnya nampak semakin lemah, tetapi ia pun kemudian dipapah oleh Sanggit Raina. Namun tanpa diminta rahu pun telah mendekatinya pula dan membantu memapahnya. Dalam keadaan yang gawat di saat-saat terakhir ia tidak boleh terlambat. Apapun yang akan terjadi padanya, ia tidak boleh membiarkan pangeran itu menjadi korban, meskipun keadaannya itu sendiri sangat memprihatinkan. Darwerdi yang kemudian melihat seorang dipapah mendekatinya, mencoba memperhatikannya. Ia sebenarnya belum mengenal orang itu. Tetapi Darwerdi tahu pasti, ciri-ciri yang terdapat pada pangeran yang dikehendakinya itu. Dalam pada itu, maka Panembahan Wukir Gading itu pun kemudian berkata, nah, terimalah pangeran yang sedang sakit itu. Ia tidak berbahaya. Bahkan nampaknya sakitnya menjadi semakin payah. Sebenarnya pada saat-saat terakhir di padepokan kami, keadaannya sudah berangsur baik. Namun perjalanan yang melelahkan ini membuatnya kehilangan sebagian besar dari kesehatannya yang tersisa. Darwerdi memandang pangeran itu sejenak, sementara pangeran itu memandanginya pula.
Tetapi pangeran itu sama sekali tidak dapat mengenal siapakah anak muda yang menyebut dirinya bernama Darwerdi itu. Melihat keadaan pangeran itu, maka Darwerdi pun tidak lagi minta agar pangeran itu diserahkan kepadanya dalam keadaan terikat. Nampaknya pangeran itu sudah dalam keadaan yang lemah sekali, sehingga ia tidak akan dapat berbuat banyak. Aku akan meyakinkan, apakah memang orang inilah yang akan aku kehendaki, berkata Darwerdi. Jangan gila, geram Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, kaulah yang menyebutnya. Kaulah yang memberikan pertanda tentang dirinya. Jika keliru, kaulah yang keliru. Bukan kami. Dan kau tidak akan dapat memaksa kami untuk mendapatkan pangeran yang lain dengan taruhan nyawa pula. Perlahan-lahan Darwerdi mendekati pangeran itu. Kemudian setelah mengangguk hormat ia berkata, maaf pangeran. Aku mohon pangeran sudi menunjukkan jari-jari pangeran pada tangan sebelah kiri. Pangeran itu menggeram. Dengan nada berat ia bertanya, siapa kau sebenarnya, dan apakah kepentinganmu dengan aku, sehingga kau telah mempertaruhkan segalanya untuk membawa aku kemari. Nanti pangeran akan mengetahuinya, tetapi aku mohon pangeran menunjukkan jari-jari tangan kiri pangeran, potong Darwerdi. Kalau yang kau maksud adalah cacat pada kelingkingku, kau menemukan orang yang benar, jawab pangeran itu sambil berusaha menunjukkan jari-jari tangan kirinya dibantu oleh Rahu. Tepat pangeran, berkata Darwerdi, aku memang memerlukan pangeran. Kenapa kau memerlukan aku, bertanya pangeran itu. Tetapi Yang Mulia Panembahan Wukir Gading telah memotong, bicarakan kemudian. Kita masih akan bersama-sama untuk beberapa hari. Darwerdi mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia berbicara, Yang Mulia itu pun berkata, serahkan peti itu kepadaku anak muda. Aku ingin melihat, apakah isi peti itu memadai untuk dipertaruhkan dengan sejumlah nyawa orang-orang terbaik dari Sanggar Gading dan Kendali Putih. Nampaknya kami pun telah tergesa-gesa mengambil sikap, berkata Eyang Rangga, tetapi baiklah kau lihat isi peti itu. Bagaimana kau mendapatkannya anak muda, bertanya Yang Mulia itu kemudian. Pertanda gaib, jawab Darwerdi, peti itu sama sekali tidak kelihatan. Tetapi aku yakin akan pertanda gaib yang aku dapatkan, sehingga aku berani bertaruh dengan leherku. Aku tidak mau mengambil sebelumnya justru untuk menghindari agar peti itu tidak jatuh ke tangan orang lain yang akan dapat mengambilnya dengan kekerasan. Ternyata peti itu ada di tempat seperti pertanda gaib yang aku terima meskipun kami harus membongkar bongkah-bongkah batu padas. Yang Mulia mengangguk-angguk. Kemudian katanya, marilah, serahkan peti itu kepadaku. Darwerdi pun kemudian maju mendekati Yang Mulia yang masih duduk di punggung kudanya. Sanggit Raina mengikuti langkahnya dengan tegang. Sementara orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih yang tersisa pun memperhatikannya dengan tanpa bergeser dari tempat mereka. Yang justru gemetar kemudian adalah tangan Darwerdi. Ketika ia menyerahkan peti itu, ia sempat memandang wajah Yang Mulia sekilas. Ternyata bahwa wajah yang menyimpan 1000 macam rahasia itu sama sekali tidak nampak berubah. Demikian peti itu diterimanya, maka Yang Mulia pun kemudian mengibaskan sisa-sisa tanah yang masih melekat. Perlahan-lahan ia pun kemudian membuka tutup peti itu. Wajah-wajah menjadi tegang. Wajah pangeran yang sakit itu pun menjadi tegang. Namun justru wajah Yang Mulia itulah yang sama sekali tidak berubah. Senyumnya masih saja seolah-olah melekat di bibirnya. Bahkan ketika peti itu telah terbuka maka ia masih tetap tersenyum. Sebilah pusaka yang tidak dikenal, berkata Yang Mulia. Lalu, hei anak muda, apakah kau tahu arti goresan-goresan benda tajam pada dinding peti ini? Darwerdi menggeleng lemah. Katanya, tidak. Aku tidak tahu apa-apa tentang pusaka dan petinya. Aku hanya mengetahui tempatnya. Itu saja. Yang Mulia memperhatikan goresan-goresan pada dinding peti itu dengan saksama. Ia melihat tanda-tanda dan garis-garis yang mungkin mempunyai arti. Yang Mulia itu pun menghubungkan goresan-goresan itu dengan kemungkinan-kemungkinan yang disimpan oleh daerah sepasang bukit mati. Tentang harta karun yang tidak ternilai harganya dan tentang landasan perjuangan untuk menegakkan kembali satu kekuasaan di atas reruntuhan Majapahit. Mungkin inilah petunjuk itu, berkata Yang Mulia di dalam hatinya. Namun demikian, ia pun kemudian berkata, Darwerdi. Bukan berarti aku tidak percaya kepadamu. Apalagi seperti yang kau katakan, bahwa kau mengaku tidak mengetahui apa-apa, selain petunjuk gaib tentang peti dan pusaka inti.
Bahkan tempatnya pun baru kau yakini kebenarannya setelah Cempaka dan Rahu ikut membantumu mengambilnya. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi sebagaimana biasanya, maka untuk meyakinkan kebenaran adanya sejenis pusaka, maka pusaka itu perlu ditayuh. Dan aku akan melakukannya. Pusaka ini akan aku tayuh 3 hari 3 malam di atas bukit berhutan itu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk. Kita akan bersembunyi bersama-sama di puncak bukit berhutan itu selama aku meyakinkan kebenaran pusaka ini. Wajah Darwerdi menjadi tegang. Dipandanginya Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu dengan tajamnya. Sementara Panembahan itu masih saja tersenyum sambil berkata, "Ya, mungkin kau kurang mengerti. Tetapi demikianlah kebiasaan seseorang. Untuk mengetahui nilai dari sejenis wesi aji, maka orang harus menayuhnya. Tetapi aku tidak tahu apakah akibat dari cara yang demikian. Aku sudah memenuhi janjiku. Karena itu, maka aku berhak menerima nilai tukarnya seperti yang sudah disepakati. Kemudian terserah apa yang bakal terjadi dengan kita masing-masing," jawab Darwerdi. Namun Yang Mulia masih tetap tersenyum. Katanya, "Dengar anak muda, kita semua akan naik ke atas bukit berhutan itu. Kita akan bersembunyi. Aku kira pihak lain tidak akan mengira bahwa kita berada di atas bukit itu. Seandainya ada pihak lain yang mengetahui dan menyusul kita, maka kita bersama-sama akan bertahan. Aku yakin bahwa kita akan menang. Aku dan orang tua berhati iblis ini tentu akan dapat mempertahankan peti itu menghadapi siapapun juga." Wajah Darwerdi menjadi semakin tegang. Sebuah pertanyaan yang bergejolak di hatinya seakan-akan terdengar semakin keras, apakah benar orang itu akan dapat mengetahui nilai dari sebuah pusaka? Dan dapat mengetahui pula keasliannya. Dalam kebimbangan itu terdengar Yang Mulia berkata, "Sudahlah. Jangan berpikir terlalu panjang. Kita akan berangkat bersama-sama ke bukit itu." "Silahkan," berkata Darwerdi, "aku akan pergi bersama pangeran itu." Tetapi Yang Mulia yang selalu tersenyum itu justru tertawa. Katanya, "Jangan menganggap kami orang-orang dungu anak muda. Sekali lagi aku katakan, bukan maksudku untuk tidak mempercayaimu. Tetapi aku hanya ingin menyaksikan. Hanya 3 hari 3 malam. Aku tidak mempunyai waktu," berkata Darwerdi. Tetapi Yang Mulia segera menjawab, "Kau tidak mempunyai pilihan. Kita melakukan tukar-menukar dengan jujur. Karena itu kau pun harus bersedia mempertanggungjawabkannya." Terasa jantung anak muda itu bagaikan berhenti berdenyut. Namun ternyata ia tidak mempunyai kesempatan lain. Apalagi sesaat kemudian Yang Mulia itu telah mengambil keputusan, "Kita akan pergi sekarang. Semuanya. Kita akan berada di atas bukit berhutan itu hanya selama 3 hari 3 malam. Jika aku telah mendapatkan satu keyakinan tentang pusaka ini, maka aku akan mempersilahkan anak muda itu meninggalkan kita semuanya. Tetapi sebelum aku mendapatkan keyakinan itu, maka aku tidak akan membiarkan pergi. Karena kami bukan kelinci-kelinci yang terlalu bodoh untuk ditipu begitu saja." Tubuh Darwerdi terasa semakin gemetar. Ia tidak menyangka bahwa ia akan berhadapan dengan seseorang yang terlalu cerdik dan cermat. Bahkan ada seperti penyesalan yang melonjak di dalam hatinya. Ternyata rencananya tidak berjalan selancar seperti yang diduganya. Dalam keadaan yang terjepit itu, Darwerdi mulai membayangkan wajah ibunya yang melepaskannya dengan air mata. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu, karena demikian Yang Mulia menjatuhkan perintah untuk berangkat ke bukit berhutan itu. Maka Sanggit Raina pun telah melangkah mendekati Darwerdi sambil berkata, "Marilah anak muda. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Kita hanya ingin membuktikan bahwa kita masing-masing telah berbuat dengan jujur." Darwerdi menelan ludahnya. Sekilas dipandanginya peti yang sudah berada di tangan Yang Mulia itu. Sekali lagi ia bertanya kepada diri sendiri, apakah benar ia dapat mengetahui jika pusaka itu dipalsukan? Bukankah tidak seorang pun yang mengetahui pusaka apakah yang pernah disembunyikan itu? Atau ia sudah mendengar bahwa ada nilai lain yang terdapat di samping pusaka itu, sehingga ia bertanya tentang goresan-goresan pada dinding peti itu. Ada semacam kebanggaan atas diri sendiri bahwa ia sudah melakukannya dengan cermat. Tetapi bahwa Yang Mulia masih akan mempergunakan cara lain untuk mengetahui keaslian dari pusaka itu, sebelumnya tidak pernah dipikirkannya.
Terbersit pula satu niat untuk berbicara tentang petunjuk gaib dan karena itu, ia akan mendapat perlindungan gaib apabila yang mulia itu akan berbuat curang. Namun niat itu diurungkan, karena ia yakin bahwa yang mulia tidak akan menghiraukannya. Bahkan mungkin ia yakin bahwa yang mulia tidak akan menghiraukannya. Bahkan mungkin yang mulia itu pun akan menjawab, bahwa ia pun dapat melakukan yang gaib itu. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Darwerdi selain mengikuti iring-iringan yang kemudian menuju ke bukit berhutan. Jarak yang tidak terlalu jauh. Tetapi karena sebagian dari mereka telah terluka, kehilangan kekuatannya dan keletihan, maka perjalanan itu telah ditempuh hampir seperti mereka berjalan kaki saja. Meskipun dalam pada itu, bagi Darwerdi telah disediakan seekor kuda pula. Dalam perjalanan itu, pangeran yang sakit itu nampaknya menjadi semakin payah. Tabib yang selalu menjaganya itu pun telah memberinya obat secukupnya, sesaat ketika mereka akan meninggalkan Bukit Gundul itu. Nampaknya obat yang ditelannya itu memberinya sedikit kekuatan. Dengan seteguk air yang diminumnya dari impes yang dibawanya, maka tubuh pangeran itu nampak menjadi sedikit segar. Tetapi sejenak kemudian ia sudah nampak menjadi payah lagi selama perjalanan. Jarak ini hanya pendek saja, berkata Cempaka. Tetapi kita akan naik ke atas bukit itu, berkata tabib yang merawatnya. Ya, jawab Cempaka. Pangeran ini akan menjadi sangat letih, desis tabib itu pula. Biarlah beberapa orang membantunya. Atau biar saja ia berada di punggung kuda yang akan dituntun sepanjang jalan menanjak di lereng. Bagaimana jika ia justru jatuh dari punggung kuda, bertanya tabib itu. Sudahlah. Nanti kita akan mencari jalan bagi pangeran itu, jawab Cempaka. Pangeran yang nampaknya sangat letih itu mendengarkan pembicaraan itu dengan berdebar-debar. Tetapi ia menjadi semakin berdebar-debar jika ia memikirkan tingkah laku anak muda yang menyebut dirinya bernama Darwerdi itu. Agaknya anak ini sangat kurang pengalaman menghadapi orang-orang seperti pemimpin padepokan Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih itu, berkata pangeran itu di dalam hatinya. Namun sementara itu, Rahu selalu dekat dengan pangeran itu. Ia merasa bertanggung jawab, apabila terjadi sesuatu atas pangeran yang sedang sakit itu. Demikianlah iring-iringan itu menuju ke bukit berhutan tidak terlalu jauh dari Bukit Gundul itu. Sementara itu, kebingungan tidak saja terjadi di antara orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Bukan saja Sanggit Raina yang menjadi sangat gelisah karena perkembangan yang tidak terduga-duga itu. Bukan pula hanya Rahu yang cemas melihat keadaan pangeran yang letih itu. Tetapi beberapa orang di luar lingkungan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih pun menjadi bingung. Apa yang mereka lakukan Kiai? Bertanya Jit Heng kepada Kiai Kanti. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengerti. Aku tidak mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi aku kira Angger Darwerdi terpaksa harus ikut bersama mereka. Pangeran yang sangat letih itu juga, desis Jlit Heng. Kita akan mengikutinya, desis Kiai Kanti, betapapun sulitnya. Tetapi kita harus mengetahui kemana mereka pergi. Dengan demikian, maka Jlit Heng dan Kiai berusaha untuk mengamati iring-iringan itu. Mereka tidak berani mengambil jarak terlalu dekat, karena mereka pun menyadari, di antara mereka terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun dalam pada itu, selagi mereka dengan hati-hati berusaha mengikuti iring-iringan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang tersisa, maka keduanya telah dikejutkan oleh kehadiran dua orang yang juga sedang mengikuti iring-iringan itu. Namun Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata keduanya adalah Semi dan kawannya. Apa yang kau ketahui tentang mereka? Bertanya Jlit Heng. Semi menggeleng. Ia dapat menceritakan pertempuran yang terjadi di Pategalan. Ia pun dapat mengatakan, bahwa di luar dugaan orang-orang terpenting dari Padepokan Sanggar Gading dapat menyatukan rencana mereka dengan orang-orang Kendali Putih yang tersisa. Semuanya serba membingungkan. Ternyata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading benar-benar seorang yang memiliki sikap yang sulit untuk dimengerti sebelumnya. Ia selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, berkata Semi. Ia orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas menilik sikap dan keputusan yang diambilnya, berkata Kiai Kanti. Semi mengangguk-angguk. Dengan kening yang berkerut ia bergumam, tugas, ini benar-benar menjadi berat dan tidak menentu. Itu sudah kita duga, sahut Jlit Heng, kita memang tidak mempunyai perhitungan yang mapan sebelumnya.
Kita memang harus bertindak sesuai dengan perkembangan keadaan. Tugas yang demikian memang terasa sangat berat dan tidak menentu. Semi mengangguk-angguk. Tetapi yang dihadapinya itu justru terasa semakin berat, karena sikap yang sulit dimengerti dari Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Kadang-kadang ia berbuat sesuatu yang tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Demikian iringan-iringan itu menjadi semakin dekat dengan bukit berhutan. Bahkan kemudian mereka yang mengikuti itu pun mengerti bahwa iring-iringan itu akan naik ke bukit berhutan itu. Swasti, tiba-tiba saja Kiai Kanti berdesis. Mereka tidak naik lewat sisi yang akan melewati gubuk kecil itu Kiai, berkata Jelit Heng. Tetapi sebagian dari mereka tentu akan menebar untuk mengawasi keadaan. Kita belum tahu, apakah kepentingan mereka naik ke bukit berhutan itu. Tentu ada sesuatu yang mereka anggap penting untuk dilakukan di bukit itu, jawab Kiai Kanti. Jadi, bagaimana menurut pertimbangan Kiai? Bertanya Jelit Heng. Aku ingin menyelamatkan gadisku itu, desis Kiai Kanti. Kita akan melingkari bukit itu, dan naik lewat jalan yang terbiasa kita lewati. Kita akan membawa keluar dari rumah itu, desis Jelit Heng. Aku akan pergi bersama kalian, sahut Semi, aku kira kita akan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan menghadapi kendaraan yang kurang menentu. Kiai Kanti ternyata tidak berkeberatan. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk melingkari bukit kecil itu berjalan kaki dan kemudian memanjat naik menuju ke gubuk Kiai Kanti. Mereka harus membawa Swasti keluar dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, namun dalam pada itu, agar mereka tidak kehilangan arah, maka Jelit Heng telah memisahkan diri untuk tetap mengikuti iring-iringanku memanjat naik ke hutan di lereng bukit itu. Jika kau sudah yakin, di mana mereka berhenti, segera hubungi kami, pesan Kiai Kanti. Baik Kiai. Aku akan segera datang. Tetapi jika keadaan memaksa, Kiai tidak usah menunggu aku, jawab Jelit Heng. Terima kasih. Tetapi aku kira aku perlu menunggu, desis Kiai Kanti kemudian. Demikianlah, maka Jelit Heng dengan sangat berhati-hati tetap mengikuti iring-iringan itu. Meskipun hanya sekilas-sekilas saja, namun ia melihat betapa sulitnya pangeran yang sedang sakit itu untuk dapat memanjat naik. Rahu bahkan seolah-olah telah mendukungnya dan menjaga pangeran itu dengan sangat berhati-hati bersama tabib yang merawatnya. Sementara itu, beberapa orang yang lain memanjat sambil menuntun kuda, karena mereka tidak dapat memanjat lereng berhutan itu di atas punggung kuda. Dalam pada itu, Yang Mulia Panembahan Wukir Gading pun harus turun dari kudanya pula. Namun ternyata cacat kakinya tidak mengganggunya. Jika di padepokan nampaknya ia seorang timpang yang harus berjalan dengan tongkat gadingnya, namun di hutan bukit kecil itu, cacat kakinya seolah-olah diabaikannya. Namun dalam pada itu, selain memikirkan pangeran yang sakit itu, Rahu pun menjadi gelisah mengingat mereka yang mengawasi keadaan. Rahu sadar bahwa tidak mudah bagi Semi, kawannya dan Jelit Heng untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka dapat menjadi bingung dan mengambil sikap yang keliru. Karena itu, ketika iring-iringan itu telah mencapai bagian atas dari bukit kecil berhutan, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti, Rahu pun melepaskan pangeran itu dan membiarkannya dipapan oleh tabib yang merawatnya. Akulah yang kelelahan, berkata Rahu, tetapi jangan hiraukan aku. Aku akan mencari air sebentar. Masih ada air di dalam impes itu, berkata pangeran yang sakit. Terima kasih pangeran. Pangeran tentu masih membutuhkannya, desis Rahu. Sementara itu Rahu berpesan kepada tabib itu, kau tidak usah mengatakannya kepada siapapun, bahwa aku akan mencari air sebentar. Aku akan segera menyusul. Aku sudah tahu, di mana kita semua akan berhenti. Tabib yang merawat pangeran itu mengangguk. Katanya, baiklah. Tetapi cepat. Sebelum Cempaka bertanya kepadaku, di mana kau? Jika ia bertanya, jawab sajalah seperti yang aku katakan, desis Rahu yang kemudian memisahkan diri. Sejenak Rahu termangu-mangu. Ia pasti bahwa tentu ada 1-2 orang yang mengikutinya. Jika bukan Semi dan kawannya, tentu Jelit Heng. Ia berharap bahwa orang yang mengikuti itu dapat mengerti maksudnya. Sejenak kemudian, ketika iring-iringan itu memanjat semakin jauh, Rahu telah bergeser, justru turun. Ia menunggu sejenak, mungkin seseorang akan menghampirinya. Meskipun demikian, ketika ia mendengar gemerisik dedaunan, ia telah bersiaga. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata yang mendekatinya adalah Jelit Heng.
Syukurlah kau datang, desis Rahu. Aku mengerti maksudmu memisahkan diri dari kawan-kawanmu, berkata Jelit Heng, kami semua kebingungan. Aku sudah berhubungan dengan Semi dan kawannya. Juga dengan Kiai Kanti, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rahu pun segera menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Akhirnya Rahu pun menceritakan bahwa Yang Mulia Panembahan Wukir Gading ternyata sangat cermat, sehingga ia menganggap perlu untuk meyakinkan keaslian pusaka yang diserahkan oleh Darwerdi kepadanya. Karena itulah maka Yang Mulia telah membawa semua orang yang tersangkut dalam persoalan pusaka itu ke atas bukit berhutan ini. Selama 3 hari 3 malam Yang Mulia akan berada di atas bukit. Pusaka itu akan ditayuhnya. Sehingga ia akan mengetahui nilai yang sebenarnya dari pusaka itu. 3 hari 3 malam, desis Jelit Heng, apakah hal itu tidak akan mengundang kemungkinan lain jika ada pihak-pihak yang mengetahui apa yang telah terjadi? Hal itu sudah diperhitungkannya, berkata Rahu, orang-orang yang tersisa dari Sanggar Gading dan Kendali Putih akan dapat menghadapi golongan manapun juga, apabila di bukit ini terdapat Yang Mulia dan orang Kendali Putih yang nampaknya memiliki kemampuan setingkat dengan Yang Mulia. Benar-benar membingungkan, gumam Jelit Heng, yang baik, apa yang harus kami lakukan? Mintalah pertimbangan Kiai Kanti, desis Rahu, tetapi sebaiknya kalian menunggu 3 hari 3 malam. Hasil dari usaha Yang Mulia itu akan menentukan, apa yang akan terjadi usahakan pada hari keempat mendekati puncak bukit ini. Aku akan berusaha untuk memberikan isyarat kepada kalian. Jelit Heng mengangguk-angguk. Lalu katanya, selama 3 hari 3 malam, kita akan berbicara dan mencari jalan keluar. Hati-hatilah. Yang ada di puncak bukit itu adalah sisa-sisa orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih, di antaranya termasuk Sanggit Raina dan Cempaka di samping Yang Mulia dan orang terkuat dari Kendali Putih. Kau harus memperhitungkan jumlah dan kemampuan orang-orang yang berada di atas bukit itu. Mungkin kau merasa perlu untuk bertindak. Jika jumlah kita jauh di bawah jumlah orang-orang yang berada di puncak bukit itu, maka apa yang akan dapat? Jelit Heng mengangguk-angguk katanya, baiklah. Kami akan memperhitungkannya. Sampaikan hal itu kepada Kiai Kanti dan kepada Semi, desis Rahu kemudian, aku menyusul Yang Mulia ke atas bukit, agar aku tidak dicurigai. Rahu pun kemudian meninggalkan Jelit Heng tanpa menyentuh air setitik pun. Namun Rahu sempat memberitahukan persoalan yang membingungkan orang-orang yang mengawasi keadaan. Dalam pada itu, Jelit Heng yang sudah mendapat gambaran yang jelas tentang rencana Yang Mulia itu pun, tidak lagi berusaha untuk mengintai sampai ke puncak bukit. Tetapi ia pun segera memotong jalan, menyusup hutan di lereng bukit itu, untuk mencapai gubuk Kiai Kanti, yang didengar dari Rahu itu harus segera diketahui pula oleh Semi dan Kiai Kanti agar mereka dapat menyesuaikan diri. Bahkan yang harus menyesuaikan diri bukannya mereka yang ada di gubuk Kiai Kanti saja. Tetapi anak-anak muda Lumban pun harus menyesuaikan diri agar mereka tidak salah langkah menghadapi persoalan yang gawat itu. Dalam pada itu Kiai Kanti dan kedua orang yang menyebut diri mereka sebagai pemburu itu pun telah berada di gubuknya. Swasti yang hampir tidak sabar lagi menunggu berdesis, hampir saja aku mencari ayah. Jika kau mencari aku, kau akan pergi kemana? Bertanya Kiai Kanti. Kemana saja, jawab Swasti. Sudahlah. Marilah kita berbicara tentang keadaan yang gawat sekarang ini. Heh, apakah sudah merebus ketela pohon? Bertanya Kiai Kanti. Sudah dingin aku merebus ketela pohon dan pisang kapok, jawab Swasti. Oh, menyenangkan sekali. Bawa kemari. Biarlah tamu kita jamu dengan ketela pohon dan pisang kapok rebus, berkata Kiai Kanti. Namun, demikian Swasti menghidangkan ketela pohon dan pisang kapok, maka ayahnya berkata, jika kau sudah selesai, ikutlah duduk di sini. Ah, aku di dapur saja. Bukankah ayah ingin minuman panas? Yang dingin ini sudah cukup. Atau kau dapat menempatkan air di atas perapian, kemudian kau duduk di sini, berkata ayahnya. Swasti memandang ayahnya dengan heran. Jarang sekali ayahnya memintanya untuk duduk bersama orang lain. Namun agaknya ayahnya dapat menangkap pertanyaan yang tumbuh di hati anak gadisnya. Maka katanya, keadaan berkembang menjadi gawat. Kau harus mengetahuinya Swasti. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Sejak ia mulai tinggal di lereng bukit itu, ia sudah merasa bahwa tempat itu bukanlah tempat seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Tempat yang akan dapat dipakainya untuk menenteramkan diri.
Persoalannya bukan saja menyangkut anak-anak muda Luemban yang berebut air, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih luas lagi. Tetapi Swasti tidak dapat menyalahkan ayahnya. Karena itu, maka jawabnya, baiklah ayah. Aku akan menjerang air. Kemudian aku akan mendengarkan berita tentang keadaan yang gawat itu. Demikianlah setelah meletakkan belanga berisi air di atas perapian, maka Swasti pun duduk di belakang ayahnya yang sedang menemui kedua orang pemburu itu. Meskipun agak canggung, namun Swasti berusaha untuk duduk dengan tenang. Dalam pada itu, Kiai Kanti pun memberitahukan kepada anaknya, keadaan yang dilihatnya. Karena itu, maka setiap saat, segalanya dapat terjadi. Bukankah kita tidak terlibat ayah? Bertanya Swasti. Kita semuanya dapat saja terlibat dalam persoalan baik dan buruk, salah dan benar, berkata ayahnya. Tetapi apakah ayah yakin, yang manakah yang bersalah dan yang manakah yang tidak, bertanya Swasti. Dengan mempelajari keadaan, kita dapat membuat perhitungan. Meskipun tidak mustahil bahwa perhitungan kita itu salah, berkata Kiai Kanti. Swasti tidak membantah lagi. Ia sadar bahwa kedua pemburu itu pun tentu termasuk dalam golongan mereka yang terlibat dalam persoalan yang diceritakan oleh ayahnya itu. Kita menunggu Jlit Heng, berkata Kiai Kanti, kita akan mendengar lebih banyak lagi tentang orang-orang yang memanjat bukit ini. Jika ia berhasil, maka ia akan dapat mengetahui di mana orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang yang lain itu berhenti. Apalagi jika mungkin ia dapat mengatakan apa yang akan mereka perbuat. Namun tiba-tiba seperti orang terbangun dari mimpi semi berdesis, tetapi Kiai, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa jika saat ini terjadi sesuatu di atas bukit itu. Tetapi Kiai Kanti menggeleng. Katanya, aku kira tidak segera nger. Jika Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu ingin segera menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, segalanya sudah dilakukannya di Bukit Gundul itu. Menurut pendapatku, jika mereka naik ke bukit ini, tentu ada persoalan lain yang akan mereka lakukan. Dan tentu tidak segera mereka sampai. Jadi, apakah kita akan menunggu Jlit Heng di sini? Bertanya Semi. Ya. Kita akan menunggu beberapa saat lamanya. Namun kita tidak boleh lengah. Kita harus menghindari jika 1-2 orang di antara mereka akan turun lewat arah ini, sahut Kiai Kanti. Baiklah, berkata Semi, aku akan mengawasi keadaan di luar gubuk ini. Sementara Semi dan kawannya meninggalkan gubuk itu untuk mengawasi keadaan, maka Kiai Kanti berkata kepada Swasti, sebaiknya kau bersiap menghadapi keadaan yang semakin gawat. Mungkin akan terjadi benturan kekerasan. Aku akan menunggu perkembangan saja ayah, jawab Swasti. Tetapi sebaiknya kau bersiap dengan pakaianmu yang khusus. Jika tiba-tiba saja kau dihadapkan kepada benturan kekerasan itu, dengan pakaianmu itu kau akan mengalami kesulitan. Sedangkan kita tidak tahu persoalan apakah yang akan tumbuh kemudian. Cepat atau lambat, berkata ayahnya kemudian. Swasti tidak membantah lagi. Ia pun mengerti, jika ia tergesa-gesa maka ia tidak akan sempat berganti pakaian. Dalam keadaan yang demikian, maka ia akan mengalami kesulitan untuk melawan siapapun yang akan dihadapinya, justru karena ia seorang gadis. Namun dalam pada itu, Swasti masih tetap ragu-ragu, apakah mereka akan terlibat langsung dengan persoalan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya itu. Sementara itu, Jlit Heng yang berjalan memintas itu pun tertegun ketika ia tiba-tiba saja telah berhadapan dengan 2 orang yang tidak dikenalnya. Demikian tergesa-gesa, sehingga ia tidak sempat untuk menghindarkan diri dari pertemuan itu. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Sementara Jlit Heng pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang itu mungkin orang Sanggar Gading yang belum dikenalnya ketika ia berada di sarang itu, atau justru orang Kendali Putih. Sejenak kedua belah pihak itu pun justru bagaikan membeku. Namun kemudian salah seorang dari kedua orang itu pun bertanya, siapa kau heh? Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, aku adalah anak Lumban, siapakah kalian, apa kerjamu di sini, orang itu masih bertanya. Aku mendapat tugas dari kawan-kawanku untuk mengamati orang-orang yang tidak dikenal, yang telah membuat anak-anak muda Lumban menjadi sangat gelisah. Luar biasa, desis orang yang lain, anak Lumban memiliki keberanian untuk mengikuti iring-iringan itu. Ya. Kenapa? Aku hanya mendapat tugas untuk mengamati mereka.
Setelah aku yakin bahwa mereka naik ke puncak bukit, aku akan kembali kepada anak-anak muda Lumban untuk melaporkan apa yang telah terjadi, jawab Jelit Heng. Meragukan, desis yang seorang, kenapa anak-anak muda Lumban telah menunjukmu? Bukan maksudku menyombongkan diri. Tetapi ketika anak-anak muda Lumban berkelahi di bendungan, aku adalah orang yang telah memenangkan perkelahian itu. Karena itu, anak-anak muda Lumban seolah-olah mewajibkan aku melakukan pekerjaan yang paling tidak menyenangkan ini. Tetapi aku sudah berhasil. Aku sudah melihat orang-orang yang tidak dikenal oleh anak-anak Lumban itu pergi ke puncak bukit ini, jawab Jelit Heng. Jika kau anak muda Lumban, dari Lumban yang mana? Lumban Kulon atau Lumban Wetan, bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Lumban Wetan, jawab Jelit Heng. Apakah kau kenal dengan Darwerdi? Bertanya yang lain. Tentu. Aku mengenal Darwerdi meskipun ia bukan anak Lumban, dan sebagian waktunya dipergunakan bagi anak-anak muda Lumban Kulon. Anak muda Lumban Wetan tidak begitu menarik perhatiannya. Tetapi pada saat terakhir, ia bersikap adil terhadap anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan ketika terjadi perselisihan di bendungan tentang pembagian air, jawab Jelit Heng yang mulai menduga-duga kedua orang asing itu. Apakah keduanya para pengikut Darwerdi, bertanya Jelit Heng di dalam hatinya, atau dari kelompok lain yang justru ingin tahu tentang Darwerdi? Ternyata kedua orang itu mengangguk-angguk. Agaknya ia mulai mempercayai Jelit Heng yang tahu benar tentang keadaan Lumban. Bahkan ketika Jelit Heng bertanya tentang keduanya, salah seorang dari mereka menjawab, aku ingin melihat apa yang terjadi atas Darwerdi. Menurut pengamatan kami, ia telah dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading ke puncak bukit ini. Apakah hubunganmu dengan Darwerdi? Bertanya Jelit Heng. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang menjawab, aku hanya ingin tahu saja. Apakah orang-orang Sanggar Gading itu akan mengkhianatinya? Jelit Heng mengerutkan keningnya, ia mencoba memahami sikap kedua orang itu. Nampaknya keduanya mencemaskan nasib Darwerdi yang telah pergi bersama orang-orang Sanggar Gading itu. Tidak mustahil bahwa keduanya adalah para pengikut Darwerdi yang pada saat terakhir mengawasinya, berkata Jelit Heng dalam hatinya, memang tidak masuk akal bahwa Darwerdi benar-benar telah bekerja sendiri dalam keadaan yang sangat gawat itu. Namun dalam pada itu, Jelit Heng pun kemudian berkata, silahkan. Aku sudah cukup. Aku akan segera melaporkan hal ini kepada anak Ki Buyut Lumban Kulon yang nampaknya lebih banyak bersikap dari anak Ki Buyut di Lumban Wetan. Mungkin anak-anak muda Lumban perlu juga mengambil sikap menghadapi keadaan. Apa yang akan dapat dilakukan oleh anak-anak muda Lumban? Bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Mungkin tidak akan berpengaruh. Tetapi setidak-tidaknya anak muda Lumban yang banyak jumlahnya itu akan dapat menjaga kabuyutan mereka sendiri dari keterlibatan yang tidak kami harapkan, jawab Jelit Heng. Keduanya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, pergilah. Aku masih ingin bergeser naik. Jiteng pun kemudian meninggalkan kedua orang itu. Tetapi menilik sikap, kata-kata dan wujud dari kedua orang itu. Maka keduanya lebih dekat hubungannya dengan Darwerdi daripada dengan salah satu kelompok dari orang-orang yang kasar dan garang dari padepokan-padepokan yang saling memperebutkan pusaka itu. Atau bahkan petugas sandi dari Demak, pertanyaan itu timbul pula di hatinya. Dalam pada itu, Jiteng pun kemudian langsung pergi ke gubuk Kiai Kanti. Ternyata yang ditemuinya hanyalah Kiai Kanti dan anak gadisnya yang dengan serta-merta telah meninggalkan ruangan depan menuju ke dapur di balik dinding. Kiai Kanti tersenyum melihat sikap anak gadisnya meninggalkan ruangan depan menuju ke dapur di balik dinding. Di mana Semi dan kawannya? Bertanya Jelit Heng, tentu ia tidak sedang berburu. Ia sedang naik untuk mengamati keadaan, berkata Kiai Kanti. Aku ingin berbicara dengan mereka, di samping Kiai Kanti, desis Jelit Heng. Apakah aku sebaiknya memanggulnya? Bertanya Kiai Kanti. Biarlah aku mencari mereka, jawab Jelit Heng. Marilah, kita bersama-sama. Aku tahu, ke jurusan mana mereka pergi, berkata Kiai Kanti. Setelah minta diri kepada anak gadisnya, maka Kiai Kanti pun segera memanjat untuk memanggil Semi dan kawannya. Ternyata mereka tidak terlalu sulit untuk menemui keduanya, karena keduanya tidak memanjat sampai ke puncak. Mereka sekedar mengamati keadaan. Karena itu, maka mereka pun segera kembali ke gubuk Kiai Kanti.
Nampaknya Kiai Kanti memang tidak mau meninggalkan anak gadisnya dari pembicaraan-pembicaraan yang sudah semakin mengarah dalam keadaan yang gawat itu. Betapapun segannya, maka Swasti pun ikut pula berbicara dengan ayah dan tamu-tamunya. Meskipun Semi dan kawannya masih juga heran melihat Swasti dalam pakaiannya, namun mereka tidak bertanya apapun juga. Sementara itu, Jeliten pun segera menceritakan segalanya yang diketahuinya tentang iring-iringan yang sudah berada di puncak bukit itu. Jeliten pun tidak merahasiakan lagi pertemuannya dengan Rahu yang sempat menyisih dari iring-iringan itu. Kemudian ia pun berbicara pula tentang orang yang nampaknya ada hubungannya dengan Darwerdi. Yang mendengarkan cerita Jelit Heng itu telah berusaha merenungi apa yang sebenarnya mereka hadapi. Sementara itu Kiai Kanti pun berkata, ternyata tidak sederhana seperti yang agaknya diduga oleh Angger Darwerdi. Orang terpenting di Sanggar Gading itu masih sempat juga meyakinkan, apakah ia tidak ditipu oleh seorang anak muda yang mengaku bernama Darwerdi itu. Ya. Karena itu pusaka itu masih harus ditayuh, desis Jelit Heng. Tetapi apa yang dapat terjadi dalam 3 hari 3 malam itu, desis Semi, apakah mereka membawa bekal makan yang cukup, atau mereka akan turun ke padukuhan dan mengambil apa saja yang dapat mereka pergunakan untuk memberi makan orang-orang yang berada di puncak bukit itu? Agaknya demikian, desis Kiai Kanti, mereka akan turun ke Lumban dan merampas apa saja yang dapat mereka rampas. Itulah yang berbahaya bagi anak-anak muda Lumban yang merasa dirinya sudah berlatih olah kanuragan, desis Jelit Heng, agaknya mereka tidak akan membiarkan barang-barang mereka dirampas. Baik anak muda Lumban Kulon maupun anak muda Lumban Wetan, apalagi mereka yang termasuk 10 orang yang berlatih secara khusus itu. Ya, desis Semi, hal itu akan dapat membahayakan mereka. Apalagi jika karena tingkah anak-anak muda Lumban itu, pemimpin yang paling disegani dari orang-orang Kendali Putih, sebagaimana dikatakan oleh Rahu memiliki kemampuan setingkat dengan Yang Mulia itu turun selama Yang Mulia meyakinkan keaslian pusaka yang diserahkan oleh Darwerdi, desis Kiai Kanti. Jadi bagaimana menurut pendapat Kiai? Bertanya Jelit Heng. Kita akari turun. Kita akan berada di antara anak-anak muda Lumban sampai hari ketiga, jawab Kiai Kanti. Untuk melawan mereka yang datang ke Lumban, bertanya Jelit Heng. Tidak. Kita minta anak-anak muda Lumban tidak berbuat sesuatu. Biar sajalah apa yang dikehendaki oleh orang-orang itu. Dengan demikian peristiwa selanjutnya akan tetap berlangsung di alas bukit. Jika anak-anak muda Lumban melawan, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh anak-anak muda Lumban sendiri, sementara peristiwa yang akan berlangsung di puncak bukit itu akan dapat berubah dari rencana. Mungkin kita akan kehilangan jejak sehingga persoalan-persoalan berikutnya akan semakin sulit diikuti. Jelit Heng merenung sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk-angguk sambil berdesis, baik Kiai. Tetapi apakah anak-anak Lumban akan dapat mengerti? Kita akan berusaha menenangkan mereka, berkata Kiai Kantin. Sisa bahan makanan mereka terlalu sedikit. Air yang mengaliri sawah itu masih belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara baik, desis Jelit Heng, tetapi mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Melawan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih bagi anak-anak muda Lumban akan dapat menimbulkan bencana jika tidak diperhitungkan dengan matang. Akhirnya mereka yang berada di gubuk Kiai Kanti itu pun telah bersepakat untuk turun dan di antara orang-orang Lumban mereka akan berkumpul dan menjadi satu dengan mereka. Mudah-mudahan anak-anak muda Lumban dapat melupakan persoalan di antara mereka sendiri, desis Semi. Setelah mereka bersepakat dan memperhitungkan segala kemungkinan, maka Kiai Kanti pun berkata, marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Mungkin sekali orang-orang yang berada di puncak bukit itu segera menugaskan orang-orangnya turun ke lambung bukit untuk mengawasi keadaan. Yang lain pun menyetujuinya. Namun Swasti yang berada di belakang ayahnya berdesis, bagaimana dengan pakaianku? Kau rangkap saja, desis ayahnya pula. Siapa tahu kita bertemu dengan bahaya di perjalanan. Senjata kita, berkata Swasti pula. Tangan depan menuju ke dapur di balik dinding. Kita bawa. Kita tidak dapat menyembunyikannya. Tetapi kita berharap bahwa kita tidak akan bertemu dengan mereka, jawab ayahnya. Swasti masih akan bertanya, bagaimana tanggapan anak-anak muda Lumbon terhadap senjatanya atau persoalan-persoalan lain yang menyangkut senjata itu. Namun niatnya diurungkannya.
Ketika orang-orang yang berada di gubuk itu sudah meninggalkan ruangan, maka Swasti pun dengan cepat merangkap pakaiannya dengan pakaiannya sehari-hari. Kemudian setelah membenahi barang-barang di gubuk itu, ia pun menyusul ayahnya yang telah melangkah menuruni tebing sebagai seorang gadis. Swasti tidak dapat meninggalkan barang-barangnya, alat-alat dapur betapapun sederhananya, berserakan begitu saja di ruang belakang. Demikianlah, maka kedatangan mereka di Lumban telah mengejutkan anak-anak muda Lumban Wetan, karena mereka langsung menuju ke Banjar Kabuyutan di Lumban Wetan. Dengan singkat Jelit Heng berpesan kepada kawan-kawannya agar mereka berkumpul di Banjar, terutama 10 orang terbaik yang menjadi pemimpin-pemimpin kelompok anak-anak muda di Kabuyutan Lumban Wetan. Ternyata bahwa anak-anak muda itu bergerak cepat. Apalagi ternyata bahwa mereka telah mendengar peristiwa yang terjadi di Pategalan dan di Bukit Gundul. Adalah kebetulan bahwa seseorang pergi ke Pategalan untuk meitik dedaunan orang itu hampir pingsan melihat bekas pertempuran yang mengerikan itu. Jelit Heng berusaha untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di Pategalan itu meskipun tidak seutuhnya. Katanya, mereka adalah 2 gerombolan yang saling bermusuhan. Menurut pendengaranku, keduanya adalah kelompok Sanggar Gading melawan kelompok Kendali Putih. Kita, anak-anak muda Lumban tidak tersangkut sama sekali dalam persoalan mereka. Kemudian apa yang terjadi di Bukit Gundul, bertanya salah seorang dari 10 orang terbaik. Aku juga mendengar peristiwa itu, jawab Jelit Heng. Para pemburu ini lebih cepat menangkap berita tentang persoalan tersebut. Namun seperti yang terjadi di Pategalan, maka persoalannya tidak menyangkut kita di sini. Tetapi hal itu terjadi di Kabuyutan Lumban. Lumban Wetan atau Lumban Kulon, sahut yang lain. Benar. Namun demikian, kita tidak harus mencampuri persoalan yang gawat itu. Kau tentu sudah mendengar dan orang yang langsung melihat, mayat bertebaran di sebelah Pategalan itu. Dengan demikian kita akan dapat membayangkan apa yang telah terjadi, berkata Jelit Heng. Apakah dengan demikian kita akan mencampurinya? Anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil. Sementara Jelit Heng pun berkata, meskipun demikian, kita tidak akan dapat lepas tangan sama sekali. Kita berkepentingan dengan ketenangan dan suasana di Kabuyutan Lumban. Karena itu, setelah mayat-mayat yang berserakan itu ditinggalkan begitu saja, sudah tentu menjadi kewajiban kita untuk menyingkirnya. Kenapa kita? Bertanya seorang anak muda Lumban Wetan, bukankah kita tidak bersangkut paut? Tetapi apakah kita akan membiarkan mayat itu membusuk? Baunya tentu akan memenuhi daerah sepasang bukit mati ini. Kemudian jika hal itu dapat menyebabkan berbagai penyakit, maka kita jugalah yang akan menderita karenanya, jawab Jelit Heng. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Mau tidak mau, maka mereka harus melakukannya. Mengubur mayat-mayat itu untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi yang dapat terjadi di Kabuyutan Lumban itu. Karena itu, setelah mayat-mayat yang berserakan itu ditinggalkan begitu saja, sudah tentu menjadi kewajiban kita untuk menyingkirnya. Bagaimana dengan anak-anak Lumban Kulon? Bertanya salah seorang anak muda itu. Aku akan pergi ke Lumban Kulon, jawab Jelit Heng, kita akan bersama-sama mengubur mereka. Jika anak-anak Lumban Kulon berkeberatan, kita akan melaksanakan sendiri. Anak-anak muda Lumban Wetan tidak dapat mengingkari tugas itu bagi kepentingan kabuyutan mereka. Namun mereka masih juga menunggu Jelit Heng yang akan pergi ke Lumban Kulon. Namun dalam pada itu, ia masih sempat memberitahukan bahwa orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih yang tersisa, yang ternyata telah menyingkirkan meskipun hanya untuk sementara, permusuhan yang mengerikan itu, akan berada di puncak bukit berhutan untuk 3 hari 3 malam. Maksudmu? Bertanya salah seorang kawannya. Mereka akan membutuhkan makan dan minum, jawab Jelit Heng, mungkin mereka akan turun ke padukuhan ini, karena padukuhan-padukuhan di Lumban inilah yang terdekat. Mungkin mereka akan memerlukan makanan, sehingga mereka akan mengganggu penghuni kabuyutan ini. Kita akan mempertahankan, jawab anak-anak muda itu. Untuk kali ini, aku mohon, jangan membuka permusuhan, desis Jelit Heng. Maksudmu, kami harus menyerahkan begitu saja semua milik kami yang akan mereka rampas, bertanya kawannya itu. Hanya untuk 3 hari, berkata Jelit Heng. Tetapi jika terjadi bentrokan antara kalian dengan orang-orang yang garang itu, maka yang akan terjadi adalah seperti di Pategalan itu. Namun yang terbanyak dari korban yang akan jatuh adalah kita semuanya. Jadi kita biarkan barang-barang kita mereka peras habis dan kita akan mati kelaparan?
Kengerian yang akan timbul di saat-saat kita kelaparan, akan melampaui kematian saat kita mempertahankan milik kita. Mereka adalah orang-orang buas yang tidak mengenal arti perikemanusiaan lagi. Kau harus memikirkan nasib perempuan dan anak-anak di kabuyutan ini, desis Jlit Heng. Jika kita kekurangan bahan makanan, kita akan dapat berusaha. Mungkin dedaunan, mungkin akar-akaran atau mungkin kita harus berburu binatang dan mencari ikan di sungai atau di sendang di atas bukit. Anak-anak muda itu menggeram. Namun mayat yang terbujur lintang tentu akan sangat mengerikan juga. Karena nampaknya anak-anak muda itu masih ragu-ragu, maka Jiteng pun berkata, marilah. Nanti kita lihat, apa yang terjadi di Pategalan. Kita akan pergi ke sana bersama kedua pemburu ini. Demikian juga Kiai Kanti dan anak gadisnya. Anak-anak itu tidak menjawab lagi. Mereka sependapat untuk melihat sendiri, apa yang terjadi di Pategalan. Bukan hanya sekedar laporan yang barangkali dapat dilebihkan dari kenyataannya. Dalam pada itu, Jiteng pun telah pergi ke Lumban Kulon bersama Semi. Sementara kawannya, Kiai Kanti dan Swasti telah ditinggalkannya di Banjar Kabuyutan Lumban Wetan. Jlit Heng akan segera kembali untuk memberikan kapan anak-anak Lumban Kulon akan pergi ke Pategalan. Di Lumban Kulon Jlit Heng langsung menemui Nugata yang nampaknya masih mendendamnya. Namun dalam pada itu, Jlit Heng berkata, kita sisihkan persoalan kita sendiri. Kita menghadapi masalah yang gawat. Masalah yang datang dari luar lingkungan kita sendiri. Aku sudah mendengar, sahut Nugata. Jiteng pun kemudian menjelaskan seperti yang dikatakannya kepada anak-anak muda Lumban Wetan. Persetan, geram Nugata, dikubur atau tidak dikubur itu bukan urusanku. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak begitu saja menerima jawaban Nugata. Ia masih berusaha untuk menjelaskan, jika mayat-mayat itu dibiarkan saja, maka yang akan terjadi adalah bencana bagi Lumban dalam keseluruhan. Pategalan itu akan menjadi Pategalan mati, desis Jlit Heng, tanah yang kering ini akan menjadi kian sempit tanpa Pategalan itu. Sementara tidak akan ada orang yang berani lagi menyentuh Pategalan yang akan menjadi penuh dengan kerangka-kerangka. Nugata mengerutkan keningnya. Namun nampaknya ia mulai berpikir. Justru karena itu, maka Jiteng pun semakin menekan kesulitan yang dapat timbul jika mayat-mayat itu dibiarkan saja. Binatang-binatang buas dari bukit itu akan turun, berkata Semi lebih lanjut, apalagi jika di puncak bukit itu orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih berburu binatang. Binatang-binatang yang merasa terganggu, sementara bau bangkai yang sampai ke hidung mereka, akan mengundang bahaya tersendiri. Binatang-binatang buas itu akan tinggal di Pategalan-Pategalan. Bukan saja harimau yang buas, tetapi yang tidak kalah bahayanya adalah serigala dan anjing hutan. Jika mayat itu sudah habis, akan datang giliran binatang buas itu akan melihat ke arah padukuhan-padukuhan di Kabuyutan Lumban. Akhirnya Nugata menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, baiklah. Kita akan bersama-sama mengubur mayat itu. Berapa puluh anak Lumban Wetan yang dapat turun ke Pategalan? Aku tidak dapat menyebut dengan pasti, jawab Jlit Heng. Jadi, bagaimana kami harus mengerahkan anak-anak muda jika jumlahnya belum diketahui? Anak-anak muda Lumban Kulon sama jumlahnya dengan anak-anak Lumban Wetan. Dan itu pun harus aku pimpin sendiri. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.